Kula nuwun pinanggih malih kalian kula Ki Purbasmara wonten ing channel PAO Purbasmara Official. Menika kula badhe ngaturaken wayang Matswapati. Menika minangka pengetahuan kanggenipun adik-adik, untuk adik-adik dan mas-mas, mbak-mbak yang mungkin masih pemula untuk mempelajari wayang. Bagi para seniman yang sudah berbasik wayang tentu saja sudah banyak tahu tentang Matswapati. Ini adalah wayang Prabu Matswapati atau Prabu Durgandana, itu raja di negara Wirata. Nah, ketika masih muda itu begini wayangnya. Tapi ini jarang yang punya ini, yang untuk yang ini jarang yang punya. Wayang ini saya dapat dari Semarang ketika itu, dan ini adalah wayang buatan Mangkubumen. Bukan berarti ini wayang keraton, bukan, tapi ini dari Kaluran Mangkubumen Surakarta yang dulu sudah berada di Semarang. Ini saya beli. Ini ada tulisannya, ada tripnya. Durgandana. Biasanya kalau di pedesaan kami itu memakai ini, bisa memakai Durgandana nom, memakai ini, bisa juga memakai wayang lanyapan, pokoknya seperti ini. Ada yang memakai Rukmarata, ada yang memakai Trustajumena. Memang kan wayangnya enggak ada. Ini Raden Durgandana. Tapi menurut tulisannya ini Durgandana yang ini. Durgandana adalah putra dari Prabu Basuparicara Raja di Wirata. Atau ada yang bilang Prabu Durgabau, ya ada Prabu Basupati. Ini wayangnya. Hampir mirip seperti Matswapati, Pak. Ya, Matswapati kan yang raja ini kan ini keton. Ini mahkota. Tapi wayangnya kan sama. Ini bokongnya banyakan. Yang seperti ini yang tidak banyakan ya ada. Ini yang bentuk lain Matswapati yang ini. Kalau yang ini kan aslinya ini kan tiruannya, KW-nya ini kan aslinya ini. Saya suka karena anu tatane semu, corekane, bedane. Durgandana atau Matswapati itu mempunyai saudara kembar, yaitu yang namanya Durgandini. Jadi Durgandini dan Durgandana. Sebenarnya Prabu Basupariwara tadi mempunyai istri. Ayahnya ini sebelum kelahiran ini itu mempunyai istri yang namanya, ya, Raja Wirata ini mempunyai istri yang sangat cantik, yaitu Dewi Girika. Nah, ketika sang Prabu ini berkelana atau pergi kemanapun yang tidak disertai dengan istrinya, dia sangat kangen pada istrinya. Pasti itu, dan selalu kangen. Nah, pada suatu saat ketika sang Prabu ini pergi, pokoknya kangennya ngempet kepada sang istri itu sampai keluar air maninya. Lalu air maninya itu diletakkan di atas daun talas, lalu disuruhnya burung gagak atau peksi hitam seperti ini, burung gagak ini, untuk menghantarkan kamanya itu atau spermanya itu kepada istrinya. Namun di tengah perjalanan gagak itu dihadang oleh
burung elang, lalu pertarungan terjadi untuk menyelamatkan diri gagak itu, akhirnya air mani yang ada di dalam daun talas tadi dijatuhkan ke air, ke Sungai Gangga. Nah, ketika itu dimakan oleh ikan, nah, lalu ikannya mengandung, akhirnya lahirlah dua bayi, yaitu Durgandini dan Durgandono. Yang mana sebenarnya ikan ini adalah jelmaan dari bidadari Betari Andrika. Nah, karena dia seorang dewi atau bidadari, dia tahu bahwa sebenarnya sperma itu adalah spermanya Prabu Basuparicoro. Nah, akhirnya dia sebelum kembali ke kayangan bidadari yang jadi ikan ini menitipkan bayi kembar itu tadi kepada Dosobolo, tukang satang perahu atau tukang dalam penyeberangan perahu itu loh, memakai perahu itu Dosobolo. Lah si Durgandono dititipkan kepada, langsung diserahkan kepada sang Prabu ini karena Durgandini tadi berbau anyir, makanya dititipkan kepada si Dosobolo. Akhirnya ini kembali ke kayangan. Itulah sekelumit terjadinya si Matswapati atau Durgandono. Prabu Matswapati itu mulai terkenal ketika sudah menjadi Raja Wirata, menggantikan ayahnya, dan dia sangat mencintai Pandawa. Karena memang seperti yang sering kita lihat di Wirata itu kan terjadi huru-hara itu, yaitu yang dalam lakon Wirata Parwa. Sebelum itu saya terangkan dulu, Matswapati itu mempunyai anak, yaitu Seta, Utara dan Wracangka. Utara dan Wracangka. Ini yang kuno, tapi kalau memakai yang Praban kan yang ini. Ini Seta, Utara, Wracangka. Kalau mau memakai Seta yang Praban ya ini. Podo-podo Prabane. Dan juga si yang putri adalah Dewi Utari. Seta, Utara, Wracangka, Utari. Nah, anaknya yang perempuan, yang Utari ini sebenarnya saking sukanya terhadap Pandawa oleh Matswapati mau diberikan kepada Arjuna, tapi Arjuna tidak mau, dan supaya dikawinkan saja dengan Abimanyu, yang akhirnya sudah kita ketahui semua bahwa Abimanyu itu juga memperistri Utari dan mempunyai anak Parikesit yang kelak akan menjadi raja besar di Astinapura setelah jauh dari perang Bharatayuddha. Itu anak-anak dari Matswapati. Seta, Utara maupun Wracangka itu gugur di dalam perang besar Bharatayuddha. Akan tetapi Matswapati ada yang menceritakan juga gugur dalam Bharatayuddha, tapi ada juga yang moksa, dan ada juga yang menggantikan Abiyasa di Saptaharga, jadi dia menjadi resi atau brahmana di Saptaharga. Monggo memakai yang mana terserah. Nah, ketika Pandawa kalah dalam permainan dadu, lalu dibuang ke hutan Kamyaka 12 tahun dan ditambah 1 tahun untuk delik atau sesinglon atau menyamar di negara Wirata. Itulah terjadi cerita Wirata Parwa itu. Mulai dari menghabisi Kicaka Rupakicaya Rajamala dan juga Prabu Susarma yang menyerang negara Wirata dengan membabi buta. Yang pada saat itu Puntadewa menyamar sebagai Tondo Dwija Kangka, Bima menyamar sebagai Bilawa, dan Wrehanala si Arjuna, lalu Tripala dan Damogranti kembar atau Nakula Sedewa.
yang pada akhirnya setelah para Pandawa habis masa pembuangan ataupun penyamaran di Wirata 1 tahun, dan juga dia menyelesaikan tugas dengan baik dan juga mampu menyingkirkan angkara murka yang terjadi di Wirata, yaitu ulah dari Ki Cokrorupa, Ki Carojomolo dan juga Susarmo. Akhirnya Matsopati tahu bahwa itu semua adalah Pandawa, termasuk Drupadi yang sebagai Salindri. Makanya di dalam perang Bharatayuddha si Matsopati ini membantu dengan gigih apapun yang diminta Pandawa, apapun diserahkan kepada Pandawa, termasuk anak-anaknya sampai gugur di medan laga, adalah karena dia sangat suka sekali dengan Pandawa yang berjiwa kesatria sejati dan teguh dalam pendirian. Itu Prabu Matsopati ya, Prabu Durgandono. Wayangnya seperti itu tadi. Nah, suaranya ya kalau wayang-wayang seperti ini kan hampir mirip kan, misalnya Drupada, Salya, Basudewa seperti ini kan hampir mirip saja. Hanya biasanya agak sareh dikit karena posisinya ini adalah ratuning para ratu kalau di dalam dunia pewayangan ini. Jadi kayak apa ya, sekjen PBB ya, perserikatan bangsa-bangsanya, raja-rajanya, kerajaan-kerajaan di dalam wayang itu ratuning para ratu ini. Jadi dia dalam lakon-lakon tertentu kan mempunyai wewenang untuk mewisuda raja. Makanya di dalam raja yang diwisuda itu kan kadang-kadang Matsopati yang kan. Itulah Prabu Matsopati, semoga bermanfaat. Terima kasih.